sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Bapak Haji Qadir yang kami hormati, kepada segenap pengurus Masjid Al-Jihad yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan iringan doa di pagi hari ini kita dijadikan hamba-hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya memberikan tema penghuni surga. Biar tahu kita siapa saja ini yang menjadi penghuni surga. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita yang di luar surga? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya mengambil suatu riwayat dari kitab Nasahil Ibad yang diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laula idda'a ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan seandainya tidak dikhawatirkan saya mengetahui rahasia-rahasianya Allah dari perkara gaib, maka ada 5 golongan. Dari 5 golongan ini yaitu penghuni surga. Ini persaksian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berarti Sayyidina Umar ini selain beliau sahabat Rasulullah, mempunyai ilmu syariat yang kuat, juga diberikan oleh Allah mukasyafah, juga mengetahui barang-barang yang gaib, cuman tidak dipopulerkan di dalam kitab-kitab yang lain. Bahwasanya Sayyidina Umar juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli mukasyafah. Dari golongan ini beliau mengatakan al-faqiru sahibul iyal wal mar'atu radin anha wa zawjuha wal musaddaqatu bimarin wa zawjiha wa radin anhu abawahu wa taibun min danbi. Beliau mengatakan ada 5 golongan ini termasuk penghuni surga. Yang pertama adalah orang yang fakir, yang mempunyai keluarga dan dia bertanggung jawab. Termasuk orang penghuni surga dan orang yang fakir. Rasulullah SAW itu sangat mencintai orang-orang yang fakir. Sampai-sampai pernah Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang miskin dan matikanlah saya dalam keadaan miskin. Ini Rasulullah SAW. Bagaimana kita? Kuat gak kira-kira kita hidup miskin? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Tapi kenapa kok menjadi orang miskin ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang miskin ini termasuk ahli surga karena dia tidak mempunyai, tidak dihisab. Hisabnya itu
tidak banyak-banyak, tapi bukan berarti kita kaya ini tidak masuk surga. Kaya juga bisa masuk surga, cuman bedanya kalau orang miskin itu masuk surganya lebih dahulu, menikmati dunia sedikit tapi masuk surganya dahulu. Tapi yang kaya bisa masuk surga, cuman bedanya itu perlu dihisab dulu. Jadi menunggu hisab ini panjang sekali, sampai diceritakan sampai 500 tahun. Ini perbedaan orang miskin dengan orang kaya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Makanya jadi miskin itu kita harus bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dijadikan miskin oleh Allah, kita dibenci oleh Allah, dibuang oleh Allah, bukan. Itu karena kecintaan Allah kepada hambanya. Karena setiap orang miskin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meminta, ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menangis karena kekurangannya. Tapi kalau kita senang, kita itu kaya, untuk bisa nangis pun sulit. Karena merasa senang hatinya, mempunyai kekayaan. Ini bedanya orang miskin dengan orang kaya. Tapi semuanya jalan menuju surganya Allah itu banyak. Bukan miskin aja, bukan kaya aja. Yang penting itu bisa mendapatkan ridho dari Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan miskin oleh Allah itu gak sambatan, susah. Padahal kesusahannya itu membawa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 2 adalah istri yang ridho diridai oleh suaminya. Ini paling berat ini ya. Bagi ibu-ibu, kalau ingin jadi orang penghuni surga, itu harus minta ridhonya dari suami. Ini yang penting. Memang suatu pekerjaan dalam rumah tangga itu kewajibannya suami. Kewajibannya suami yang mencari pekerjaan, mencari nafkah, cuci-cuci, bersih-bersih, itu sebenarnya pekerjaannya suami. Tapi kalau ingin mendapatkan ridho dari suami, mendapatkan ridho dari Allah, menjadi penghuni surga, maka harus mengikuti suami, harus ridho dengan suami. Apa yang diperintahkan oleh suami harus diikuti. Disuruh cuci-cuci, dia mau. Disuruh menjaga anaknya, mendidik anaknya, juga mau. Jangan sampai ketika suami pergi dari rumah untuk bekerja, istrinya tidak bisa menjaga kehormatannya. Ini paling bahaya. Ini ditakuti akan masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak di zaman sekarang ini istri-istri yang tidak taat kepada suaminya. Di depannya bagus, baik, tapi di belakangnya malah perbuatannya tidak baik. Nah, ini bagaimana kita menjadi orang penghuni surga kalau istrinya kurang baik. Sebenarnya yang paling mudah itu untuk menggapai masuk surga yaitu dengan mentaati perintah-perintah dari suaminya, selama perintahnya itu sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 3 adalah si istri mau sedekah kepada suaminya dengan maharnya. Dulu ketika nikah mempunyai mahar, tapi dilihat suaminya kok belum bisa bekerja, belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, akhirnya kekurangan. Ini mau menafkahkan maharnya untuk dibuat modal. Insya Allah istri yang seperti ini termasuk daripada golongan orang-orang yang penghuni surga.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 4 yaitu anak yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Ini salah satu penghuni surga. Ridallah biridul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak meridhoi apapun yang kita kerjakan, otomatis Allah juga tidak meridhoi. Jadi suatu pekerjaan kita itu harus minta izin kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah? Kita harus minta ridhonya dari kedua orang tua. Karena orang tua termasuk surga dunia. Termasuk surga dunia. Kalau kita ingin hidup di dunia ini enak, bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Jangan sampai mendurhakai kedua orang tua. Banyak sekali cerita-cerita, kalau kita mendurhakai orang tua, maka kehidupan kita akan sengsara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 5 yaitu at-taibun min dzanbi, yaitu orang yang bertobat untuk dosa-dosanya. Jadi salah satu penghuni surga itu adalah orang yang bertobat ketika kita berbuat salah, kemudian langsung tobat. Ketika berbuat kemaksiatan, kita langsung tobat. Jangan menunggu tua. Orang tobat itu tidak harus menunggu tua. Kalau kita menunggu tua, ya kalau kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka ini menjadi penghuni neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada suatu cerita, yaitu termasuk hadis dari Rasulullah SAW. Suatu ketika ini Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, turun dari langit datang kepada Rasulullah SAW. Dengan malaikat Jibril datang dengan keadaan sedih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah telah mengibarkan api nerakanya ya Allah. Allah telah mengibarkan api nerakanya ya Allah. Dengan keadaan sedih. Ada apa malaikat Jibril? Ini saya membawa berita bahwasanya Allah telah mengibarkan api nerakanya ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW ini bertanya, apa neraka itu malaikat Jibril? Akhirnya diceritakan bahwasanya sifatnya neraka itu begini, tempatnya penyiksaan, tempatnya ini. Kemudian Allah itu menciptakan neraka ini 7 lapisan ya Rasulullah. Ceritakan kepada saya ya malaikat Jibril, apa neraka itu? Kemudian diceritakan Allah telah menciptakan neraka itu 7 lapisan ya Allah. Ya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah penghuninya orang-orang munafikin. Dalam arti disebutkan innal munafiqina fi dar asfalin. Maka orang-orang munafik itu ditempatkan yang paling dasar sendiri. Karena omongannya baik, pembicaranya baik, tapi di belakangnya itu menusuk. Makanya orang-orang munafik ini digolongkan masuk nerakanya paling dalam sendiri, lapisan yang pertama. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi yang nomor 2 ya Rasulullah SAW, lapisan nomor 2 adalah golongannya orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, yaitu orang-orang yang musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala,
Padahal orang-orang yang menyembah berhala itu disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim, yaitu pesannya Luqman kepada putranya, orang-orang yang dosanya besar. Dosanya besar. Kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini akan dimasukkan nerakanya Allah yang lapisan kedua. Jangan sampai kita itu menyembah berhala. Kadang kita itu agamanya Islam, tapi hati kita tidak mengagukan Allah Subhanahu wa taala. Masih mengagukan suatu benda ataupun barang-barang yang lain. Ini dikhawatirkan. Banyak sekali nasihat-nasihatnya Luqman Hakim kepada putranya, termasuk yaitu jangan menyekutukan Allah. Dan diantaranya lagi nasihat-nasihatnya Luqman Hakim dalam Al-Quran, berbuat baik kepada Allah. Kadang kita berbuat baik pun masih dicela oleh orang lain. Berbuat baik dicela orang lain, berbuat keburukan juga dicela orang lain. Suatu ketika Luqman Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, kalau nggak percaya masih dicela orang lain, mari kita jalan-jalan dengan membawa khimar. Dengan membawa khimar, kemudian ketika berjalan melewati seseorang, dihina orang. Katanya bapaknya, ini sebaiknya khimar ini bagaimana? Yang naiki saya apa kamu? Katanya, anak berhubung menghormati orang tuanya, maka orang tuanya suruh naik khimar. Kemudian putranya yang nuntun. Ketika melewati orang lain, dihina orang lain. Ini bagaimana sih? Orang tuanya ini kok punya naik khimar sendirian, kok dibiarkan anaknya, nggak kasihan dengan anaknya. Kemudian turun orang tuanya Luqman Hakim, kemudian turun, bagaimana ini? Tahu kan kalau kita berbuat baik pun dihina orang lain. Kemudian ketika wes gini aja, kamu yang naik, ganti anaknya yang naik, Luqman Hakim yang menuntun. Ketika berjalan lagi ke depannya, ada orang, ketemu orang, dibilangin, dicelah lagi. Ini anak durhaka ini. Orang tuanya suruh nuntun jalan, dia naik khimar sendirian. Nah, kamu tahu kan kalau berbuat baik dicela orang lain. Akhirnya wes gini aja, kita naiki berdua kuda khimar ini. Kemudian dinaiki kedua, ketika berjalan di depannya ketemu orang lagi, dicelah lagi. Ini gak kasihan dengan khimarnya. Padahal khimarnya kecil, kok masih dinaiki, kok gak kasihan. Dicelah lagi. Terus gini aja, kita turun, kita khimarnya kita tuntun bersama-sama. Setelah maju ke depan lagi, ketemu orang, dicela lagi. Ini punya khimar kok gak dimanfaatkan, dicela orang lagi. Kemudian khimarnya dipikul aja, digendong aja berdua. Ketemu orang, dicela lagi. Punya khimar kok gak dinaiki, kok malah dipikul. Nah itulah, berbuat baik dicela, berbuat kejelekan dicela. Tapi lebih baik ya kita berbuat baik walaupun dicela, tapi kalau ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meneruskan ceritanya dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan lapisan ketiga, ya Rasulullah, ini adalah penghuninya orang-orang yang nyembah matahari. Yaitu penghuninya orang yang menyembah matahari. Kalau alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang menyembah matahari. Ini orang-orang Jepang kebanyakan ini. Jadi penghuni orang Jepang termasuk golongan masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Malaikat Jibril mengatakan lagi, lapisan yang nomor 4 ya Rasulullah SAW, yaitu penghuninya adalah orang-orang yang menyembah perbintangan. Nah ini, kalau kita menyembah perbintangan, ini perbintangan ada yang mengatakan perdukunan.
Kita boleh belajar ilmu perbintangan, tapi jangan sampai kita terblinger ke dalamnya. Karena dengan belajar ilmu perbintangan, kita itu bisa meramal bahwa tahun sekarang ini keadaan bagaimana, kita tahu. Sampai-sampai mati kita pun tahu. Nah, ini diharamkan belajar ilmu perbintangan. Diperbolehkan yaitu dengan alasan kalau kita menghitung untuk mencari tanggal 1 Ramadan, itu boleh. Untuk penetapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini boleh. Tapi kalau untuk peramalan ini yang diharamkan, maka dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang nomor 4. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, yaitu lapisan nomor 5 adalah golongannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama itu baik. Yang masih megang Taurat yang pertama itu masih baik, bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi setelahnya itu kebanyakan orang-orang Yahudi sudah melenceng dari aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 6 adalah golongannya orang Nasrani. Orang Nasrani yang bukan ahli kitab. Tapi kalau yang Nasrani yang ahli kitab, kitab yang dahulu itu masih dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya itu yang melenceng dari kitabnya, sampai-sampai kitabnya di Indonesia berubah. Setiap negara kitabnya berubah, dirubah dari sedikit-sedikit, akhirnya semakin hari semakin melenceng. Ini golongannya orang-orang yang dimasukkan nerakanya Allah yang ke lapisan ke-6. Kemudian yang nomor 7, malaikat Jibril mengatakan, yang nomor 7 ya Rasulullah. Ini mengatakan sampai 3 kali. Yang nomor 7 ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian diam. Sampai-sampai Rasulullah SAW ini tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau diam? Kok tidak kamu teruskan? Kalau engkau tidak mau meneruskan, kata Rasulullah SAW, lebih baik jangan turun lagi ke dunia. Terus kamu langsung aja naik ke atas, gak usah turun. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah SAW, yang lapisan ke-7 ini adalah golongan umatmu ya Rasulullah SAW yang berdosa belum tobat sampai dia meninggal. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan itu, langsung nangis. Rasulullah SAW sejadi-jadinya langsung sujud. Waktu itu langsung sujud dan nangis. Ummati, ummati, kata Rasulullah SAW. Nangisnya itu ummati, ummati, ummati. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya, sujud nangis. Nangisnya apa? Ummati, ummati. Melihat umatnya yang masuk neraka ini sampai nangis. Ini Rasulullah SAW. Kemudian keluar pun hanya ngimami aja. Setelah ngimami, masuk lagi, sujud lagi, nangis lagi, ummati, ummati, begitu terus. Kemudian melihat keadaan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar nih bingung, ada apa dengan Rasulullah SAW ini? Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengetuk pintunya Rasulullah, Assalamualaikum, tidak dijawab. Kemudian mengetuk lagi, Assalamualaikum, tidak dijawab. Sampai ketiga kalinya mengetuk di pintu, Assalamualaikum, tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini nangis, melihat keadaan seperti itu nangis, bertanya kepada Siti Aisyah, anaknya, istrinya Rasulullah SAW. Siti Aisyah nggak berani mengetuk, takut karena melihat keadaan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar nangis keluar, bertemu dengan Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ada apa? Sayyidina Abu Bakar, engkau kok menangis?
Ini saya melihat keadaan Rasulullah tidak pernah keluar, di dalamnya menangis dan mengatakan ummati, ummati. Katanya Sayyidina Umar, sudah saya saja yang masuk. Kemudian Sayyidina Umar mengetuk pintunya Rasulullah SAW, mengatakan assalamualaikum, tidak dijawab. Kemudian mengetuk lagi kedua kalinya, assalamualaikum, tidak dijawab. Sampai ketiga kalinya, assalamualaikum, juga tidak dijawab. Kemudian kembali lagi keluar dengan menangis, ya Allah, kenapa Rasulullah SAW ini kok begitu sedihnya, dan mengatakan ummati, ummati. Kemudian datang lagi sahabat Salman bin Al-Farisi dan mengatakan, ada apa ini ya sahabat Umar? Ini Rasulullah SAW tidak biasanya seperti ini. Beliau mengurung di dalam kamarnya, sujud dan mengatakan ummati, ummati, kedengarannya dari luar. Dan ketika saya salam tidak dijawab. Katanya Salman Al-Farisi, ini ada hanya satu orang yang bisa mengetuk Rasulullah SAW. Siapa ini? Yaitu Sayyidah Fatimah. Karena di dalam tubuh Sayyidina Fatimah ini ada bau surga di situ. Kemudian Sayyidah Fatimah ini didatangi oleh Salman Al-Farisi, dikatakan, diceritakan keadaannya. Kemudian Sayyidah Fatimah masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW, mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sekali aja langsung Rasulullah SAW bangun. Padahal sekali aja. Karena Siti Fatimah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian pintunya dibuka, mengatakan, ada apa ya Rasulullah SAW? Engkau kok bersedih seperti itu? Kemudian Rasulullah menceritakan, ummati, ummati, ummati. Ada apa dengan umatmu ya Rasulullah SAW? Baru diceritakan, tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril, bahwasanya umat saya ini kebanyakan masuk neraka, yaitu orang-orang yang belum bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menangis. Inilah Rasulullah SAW, saking cintanya kepada umatnya, saking sayangnya dengan umatnya. Kita itu umat yang paling dicintai adalah kita, bukan zamannya sahabat, bukan zamannya para tabi'in, tapi kita zaman sekarang ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi mencintai dan melaksanakan syariat-syariatnya. Kita tahunya melalui syariatnya, yaitu dengan cerita-cerita ketika ada maulid, maulid duror diceritakan, maulid di Ba'iyah diceritakan, maulid perjanjian itu diceritakan. Kita mengenal Rasulullah SAW melalui cerita-cerita. Nah itu karena kita tidak diketahui, tidak pernah bertemu, kemudian kita cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW ini cinta kepada kita. Saking cintanya, ketika umatnya berbuat dosa ini ditangisi. Ini bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW sangat mencintai kita, apakah kita tega berbuat maksiat? Apakah kita tega berbuat dosa? Ini yang perlu ditanyakan kepada diri kita. Harus kita berharap jangan sampai, Rasulullah berharap jangan sampai umatnya itu masuk neraka. Dibelani oleh Rasulullah, dimintakan jaminan oleh Rasulullah supaya umatnya itu masuk surga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit tausiah ini kita bisa semangat menuju ibadah kepada Allah, bisa masuk dari golongan-golongan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita masuk dari golongan-golongan yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.